Jadi subuh berjamaah itu setiap Sabtu, muter dari satu masjid ke masjid yang lain. Ada lagi kita pengajian umum setiap Ahad Wage. Ada lagi pengajian yang khusus ibu-ibu itu pindah juga dari satu masjid ke masjid yang lain. Jadi untuk memotivasi warga sekitar. Berarti nggak satu titik ya Pak? Pikirku judek, hatiku bingung. Waro langitku kang katon mendung. Selanjutnya kami akan lanjutkan obrolan pada Pak Kepala Desa Tirto Marto. Pak Agung ini juga Pak Kepala Desa 1 periode. Semoga beliau besok juga bisa menjadi 3 periode Kepala Desa. Karena kemarin untuk memimpin rakyatnya. Pak Agung, saya nanya Pak Kepala Desa. Siap. Seperti apa sih gambaran Desa Tirto Marto saat ini? Baik, bahwasanya memang ini saya baru periode awal, ini baru 1 tahun, dan ini juga di tahun awal, di periode awal ini memang kebetulan dapat ujian pandemi corona ini. Jadi bagaimana kita harus bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini biar tidak sampai ke desa kami. Dan, kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat karena kita harus ada physical distance. Kita mengantisipasi semuanya itu dengan rapi. Jadi kita buat grup satgas yang tingkat desa, tingkat RW, semuanya kita bikin grup. Jadi tidak serta-merta ketika ada persoalan kita harus berkumpul. Jadi kita lewat grup itu kita atasi bersama-sama, kita antisipasi bersama-sama. Gimana rakyatnya Pak Agung, ada nggak ini yang kena corona ini pada era ini? Alhamdulillah tidak. Meskipun kemarin ada yang satu warga yang klaster goa, tapi karena mungkin berangkatnya dengan pesawat menjadi beda. Alhamdulillah kemarin negatif. Sudah swab, sudah hasilnya keluar negatif. Nah, Alhamdulillah. apa ada perangkatnya Pak Agung ini dan PNSI yang dapat bantuan dari pemerintah pusat ini? Alhamdulillah tidak. Atau enggak? Tidak ada. Alhamdulillah. Semuanya sesuai sasaran. Ya, cuma yang dari pos, yang dari Kemensos memang ada yang ganda. Jadi suami sudah dapat, ketika ada penambahan lagi turun dari Kemensos datanya ternyata si istri dapat. Nah, ini kita bekukan, kita kembalikan ke negara karena memang kebijakannya adalah 1 kakak 1 bantuan. Dari 7 jenis bantuan yang ada. Harus 1 kakak 1 bantuan. Berarti ada yang dapat suami istri. Iya. Sudah dianulir ya Pak ya? Sudah. Kalau gitu itu gimana Pak Kepala Desa? Apakah itu dicairkan semua atau nantinya dibekukan dulu, menunggu instruksi dari Kemensos untuk dikembalikan, atau bagaimana Pak keputusan yang diambil di desa itu? Sementara ini jelas kita bekukan, kita sudah koordinasi dengan TKSK kecamatan, kita koordinasi dengan dinas sosial untuk dikembalikan. Karena biar tidak menjadi kecemburuan, dan memang peraturannya kan memang 1 kakak 1 bantuan. Kalau ada gini Pak Kepala Desa, kan ada kadang di medsos, kadang di media bahwa Kepala Desa itu katanya pusing terkait dengan data-data penerimaan bantuan ini. Apakah Pak Kepala Desa, Pak Agung juga pusing? Pusing dan tidak itu sebenarnya kan tergantung cara kita menyikapi. Berarti tidak perlu pusing ya? Seharusnya tidak. Nah, tidak. Langkah-langkah itu kendalanya apa sih? Kalau mereka bicara pusing itu di mananya sih sebenarnya Pak Agung ya? Yang pertama karena data itu turunnya tidak bersamaan. Ya. Setelah kita melakukan verifikasi faktual, ternyata kita kirim verifikasi, hasil verifikasi ternyata tidak berubah ketika turun. Ini yang membuat kadang kita merasa putus asa. Kita sudah melakukan verifikasi, ternyata setelah turun sama aja, masih itu saja gitu. Itu sebuah kendala yang menjadi persoalan desa. Dan kebetulan turunnya juga tidak bersamaan, tidak serentak. Berarti sebenarnya tidak perlu. Berarti pusing itu tidak. Stres itu tidak. Pemimpin kan tidak boleh stres Pak Agung ya? Tidak boleh. Karena kalau kita stres itu imun kita menurun, dan ini kan membahayakan. Kalau imun kita menurun, ini kan kita rentan akan penyakit. Kasihan dong kalau pemimpinnya Pak Kepala Desa sakit, rakyatnya
repot. Betul, Nah, betul. berarti sebenarnya tidak sejauh itu seperti apa yang ada di media. Katanya kepala desa pusing, carut marutnya data. Tidak sebenarnya. Sebenarnya data itu tidak carut marut sebenarnya. Kalau ada sasaran 1-2 wajar. Gitu. Iya. Nah, wajar Pak Agung. Wajar. Manusiawi karena dalam kondisi harus bergerak cepat, tapi kita dibatasi dalam ruang lingkup pekerjaan, waktu dan juga pekerjaan. Karena kita harus menjaga semuanya biar kita tidak sering berkumpul, tidak sering bergerombol. Saya yakin di atas pun juga seperti itu, di Kemensos pun juga ketika data serta-merta harus segera dikirim, segera harus diperbaiki setelah ada verifikasi faktual, padahal yang ditangani harus seluruh Indonesia. Ketika ada yang ganda ini saya rasa juga kita harus memaklumi juga. Dan ada yang pulang nggak Pak Agung? Dari kota itu ada yang pulang nggak untuk rakyat jenengan Pak Agung? 1-2 ada yang saya bilang ini sebenarnya bukan mudik tapi pulang kampung. Terus nyiapkan nggak? Pulang kampung bedanya apa Pak? Mudik sama pulang kampung? Kalau pulang kampung itu lebih tertuju pada masyarakat yang boro di Jakarta atau di kota besar lain, sedangkan keluarganya ada di rumah. Ketika mereka setelah selesai bekerja di kota, entah mungkin kulit bangunan atau pekerjaan lain, mereka pulang. Berarti ber-KTP Klaten? Iya, pulang kampung, pulang terhadap keluarganya. Itu pulang kampung. Kalau mudik itu saya lebih menganalogikan warga saya yang sudah ada di kota besar lain, sudah berdomisili lama di sana, ber-KTP sana, pulang menengok orang tua, itu kita menganalogikan sebagai mudik. Ada nggak Pak Agung menyiapkan di desanya Pak Agung Tirto Marto menyiapkan karantina apa enggak itu Pak Agung? Ada, kita siapkan ada satu ruang besar itu yang biasa kita pakai untuk gedung olahraga, itu kita siapkan. Ada lagi nanti kalau tidak banyak itu Polindes juga kita sudah bersihkan, kita siapkan. Ada lagi satu ruang pertemuan warga, bangsal warga yang tertutup yang kita juga akan siapkan. Ini manakala nanti syukur tidak terjadi, kalau sampai terjadi KLB dan sebagainya ya kita siapkan itu. Jangan sampai. Tapi persiapan ada. Untuk menjaga dalam rangka situasi terjelek pun sudah disiapkan. Mas dan Mbak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik hari ini Pak Agung menjalankan banyak hal. Terus seperti apa sih Pak? Pak Agung itu Tirto Marto itu mau dibikin seperti apa desanya Pak Agung ini? Yang sekarang itu dilakukan itu apa Pak? Untuk kemajuan desa, pendapatan desa, dan juga kesejahteraan rakyatnya tentunya dengan dana desa yang cukup besar sekarang ini kan? Ya, saya kembali kepada visi misi dulu, bahwa visi misi saya yang pertama adalah religius, manunggal, maju, mandiri. Jadi sentuhan awal itu religius dulu. Religius apa Pak Agung yang dilakukan Pak Agung? Ada banyak kegiatan keagamaan di desa kami. Di antaranya saya mengadopsi apa yang dilakukan Ibu Bupati dengan subuh hangat di Masjid Agung. Maka saya adopsi di desa itu dengan subuh berjamaah setiap Sabtu. Itu pindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Jadi kita muter biar masyarakat di sekitar masjid itu ikut termotivasi. Ini loh perangkat desa dan juga tokoh agama dari beberapa dukuh ikut muter dari satu masjid ke masjid yang lain. Bagaimana antusiasme Bapak untuk acara subuh bersama itu? Antusiasnya warga sangat mengembirakan, mengembirakan. Jadi subuh berjamaah itu setiap Sabtu, muter dari satu masjid ke masjid yang lain. Ada lagi kita pengajian umum setiap Ahad Wage. Ada lagi pengajian yang khusus ibu-ibu, karena PKK kita adalah PKK yang berkarya. Jadi ibu-ibu itu ada yang di segi religi, di segi seni, semuanya ada kegiatannya. Yang di seni kebudayaan juga ada. Untuk yang religi ada pengajian khusus ibu-ibu, itu setiap Jumat Legi itu pindah juga dari satu masjid ke masjid yang lain. Jadi untuk memotivasi warga sekitar. Berarti nggak satu titik ya Pak, nggak satu tempat. Nah, bagaimana terkait untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya Pak Agung? Kita ada kegiatan yang dari BUMDes, salah satunya
kita mengelola pemancingan. Pemancingan itu sudah berjalan lama dan ini kita ambil alih, kita kelola dengan baik oleh BUMDes. Itu eventnya tiap 3 bulan. Kebetulan pesertanya memang banyak yang dari luar kota, dari Sukoharjo, Sambil dari promosi Jogja. desa itu ya Pak ya. Iya, Promosi potensi desa. Nah, begitu Bu. di kabupaten ini kan Kabupaten Klaten itu mendapatkan penghargaan itu kan keberadaan layak anak. Kota layak anak itu sudah 5-7 tahun. Bagaimana untuk desa Tirtomarto terkait dengan layak anak ini Pak? Apakah itu juga melakukan dukungan atau melakukan kegiatan untuk menjadikan desa itu layak anak? Begini Pak Haji, kita sudah laksanakan. Jadi saya membuat space tersendiri dari lapangan yang sebenarnya agak lebar. Itu kita ambil sebagian. Di situ saya bikin joglo, bangsal joglo. Di sisi kirinya nanti kita sudah rencanakan tinggal eksekusi. Besok ini tinggal eksekusi arena bermain anak. Sebelah sisi satu lagi nanti kita di situ untuk olahraga. Jadi semacam apa ya, peralatan gym tapi yang outdoor itu kita siapkan. Jadi bangsal itu nanti juga kita akan gunakan untuk ngopi. Ngopi itu bukan dalam arti kita minum kopi, bukan. Ngopi itu dalam arti ngobrol pintar. Ngobrol pintar. Iya, ngobrol pintar. Jadi di situ kita akan menghadirkan narasumber nanti untuk pertanian, untuk KBT biar berkembang. Kelompok wanita tani, karena ini saya pengen. Berarti besok kapan-kapan saya bisa diundang berarti Pak ya? Insya Allah siap, nanti setelah pandemi ini selesai kita siap ngopi bareng di sana. Siap. Iya, luar biasa. Ini Pak Agung adalah Pak Kepala Desa Tirtomarto Pak Agung. Ini jelas sekali bahwa Desa Tirtomarto dalam rangka menangani data penanganan COVID-19 lancar, aman, tidak ada permasalahan terkait dengan data. Kewajaran saja kalau pemimpin itu pusing, wajar ya Pak Agung ya. Jadi insya Allah itulah kira-kira obrolan kita bersama Bapak Agung, Pak Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas, Mas dan Mbak yang ganteng dan cantik-cantik. Semoga ini memberikan informasi kepada seluruh kepala desa di desa-desa yang lain di seluruh Indonesia ini. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.